Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya sangat enak, teksturnya sangat lembut, kuenya juga menul-menul dan gembul-gembul banget. Buatnya juga sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja. Apem tape singkong ini cocok banget dijadikan suguhan saat ada acara, cemilan untuk keluarga, ataupun dijadikan ide jualan juga. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama saya siapkan singkongnya terlebih dahulu, gunakan singkong yang manis dan fresh ya teman-teman supaya rasa kuenya enak. Saya gunakan sebanyak 150 gram. Kemudian saya siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Tape singkong tadi kita masukkan ke dalam chopper ya teman-teman dan pastikan sumbu tengahnya dibuang ya. Lalu saya menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu saya menambahkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu penuh ya, cukup cembung aja. Masukkan juga gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Tambahkan santan sebanyak 300 ml. Santan yang saya gunakan ini santan segar, tapi boleh juga menggunakan santan instan yang ditambah dengan air. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu choppernya akan saya tutup rapat dan akan saya haluskan sampai semuanya halus dan tercampur rata ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata semua dan sudah halus, boleh choppernya kita matikan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat kan kalau teksturnya juga sangat halus dan tercampur semua. Kalau udah, kita pindahkan ke dalam wadah bersih ya teman-teman. Gunakan wadah yang bersih serta kering. Dan bisa dilihat kalau tekstur dari adonan ini kental ya teman-teman. Adonannya sudah dipindahkan ke wadah, selanjutnya saya masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru, masih aktif dan tidak disimpan di lemari pendingin ya. Pastikan menggunakan ragi yang dalam keadaan suhu ruang. Kemudian diaduk rata sampai tercampur dan raginya larut. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi merek Fermipan ya teman-teman. Kalau bahan-bahannya udah tercampur rata semua dan udah larut, kemudian adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan selama 1 jam sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung. Saya tutup menggunakan plastik wrap, tapi boleh juga menggunakan kain bersih ya teman-teman. Dan setelah 1 jam adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Kita buka plastik wrapnya. Nah, bisa dilihat kan ya, kalau adonannya mengembang dan ragi yang digunakan masih aktif. Kemudian saya aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut dan gelembung-gelembung pada adonan pecah. Ini diaduk rata semua ya, teman-teman. Dan kalau udah tercampur rata semua, adonan ini saya bagi menjadi 3 bagian, sama rata dan sama banyaknya. Untuk wadah yang pertama, saya masukkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 10 gram dan saya tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua. Dan ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur ya. Pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Untuk wadah yang kedua, saya berikan pewarna makanan berwarna hijau muda dan saya tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik. Kemudian saya aduk rata sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Dan untuk wadah yang ketiga, saya biarkan aja original tanpa berikan pewarna makanan apapun. Dan masing-masing adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Di sini saya menggunakan loyang tulban yang berukuran 18 cm. Jangan lupa olesi minyak sayur ya supaya tidak lengket. Untuk yang pertama, saya masukkan adonan coklat terlebih dahulu. Ini kita masukkan ya teman-teman, tapi jangan sampai habis. Adonannya kita sisakan sedikit untuk bagian motifnya.
Adonan coklat udah kita isi, kemudian akan saya timpa dengan adonan yang berwarna hijau. Begitupun dengan adonan yang berwarna hijau, kita isi semua, tapi jangan dihabiskan, kita sisakan sedikit adonannya untuk membuat motif. Kalau adonannya sudah diisi semua ke dalam cetakan, kemudian timpa lagi dengan adonan yang berwarna putih, pastikan menutupi keseluruhan permukaan adonan yang berwarna hijau ya. Dan adonan putih ini kita isi, tapi sisakan adonannya sedikit untuk membuat motif. Jangan dihabiskan semua ya teman-teman. Ketiga adonannya udah saya masukkan ke dalam cetakan, dan selanjutnya kita buat motifnya. Untuk motifnya bebas ya, sesuai selera dan sesuai kreasi teman-teman di rumah. Dan untuk pembuatan motifnya, teman-teman di rumah bisa lihat cara pembuatannya sampai habis. Kuenya udah selesai dibentuk dan motifnya udah selesai juga, dan kue ini akan saya kukus. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta mendidih ya teman-teman. Dan tutupnya jangan lupa alasi kain bersih ya, supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Ini akan saya kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan tidak pecah. Saya kukus selama 20 menit sampai matang. Dan setelah 20 menit apem tapenya udah matang, kita buka tutup kukusannya. Kuenya mengembang ya teman-teman. Dan motifnya juga tidak tenggelam, sangat cantik banget. Dan selagi masih panas langsung lepaskan kuenya dari cetakan supaya tidak lengket. Kuenya sangat cantik sekali ya teman-teman, terlihat sangat menul-menul, gembul dan lembut banget. Dan motifnya juga tidak tenggelam sama sekali, dan hasil kuenya juga sangat mulus dan tidak pecah-pecah. Nah, kita potong-potong kuenya. Setelah dipotong, kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Ketika saya potong kuenya, berasa banget kalau kue ini lembut banget. Dan resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Buatnya juga sangat mudah dan anti gagal. Yang pasti kue ini juga sangat enak ya teman-teman. Manisnya pas, gurih santannya berasa, tape singkongnya juga berasa, dan aromanya juga wangi banget. Tekstur kuenya juga sangat lembut dan empuk. Cocok banget kue apem tape ini dijadikan ide jualan ataupun cemilan untuk keluarga tercinta. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.